Selamat sore kawan-kawan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan presentasi filsafat René Descartes. Saya Rizwan Faisal. Dan saya Renata Romaisya Guri. Saya Rudi Lubis dan kawan kami satu lagi adalah Alicia. Filsafat René Descartes. René Descartes seorang filsuf Prancis abad ke-17. Diakui sebagai bapak filsafat modern. Salah satu karyanya yaitu Meditasi Metafisika. Telah memberikan pengaruh besar pada perkembangan pemikiran Barat. Pemikirannya yang revolusioner telah mengantarkan era baru dalam eksplorasi intelektual dan menantang fondasi pengetahuan yang mapan. Dalam mempelajari filsafat Descartes, kami akan menyelami berbagai pertanyaan mendasar tentang realitas, pengetahuan, dan keberadaan. Kita akan dihadapkan pada keraguan, diperintahkan untuk berpikir kritis, dan didorong untuk mencari jawaban rasional atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Yang kedua ada sejarah singkat René Descartes. René Descartes lahir di Touraine pada 31 Maret 1566 sebagai anak ketiga dari seorang anggota Dewan Parlemen Britania. Pada tahun 1904, ayahnya mengirimnya ke perguruan tinggi di La Flèche yang didirikan oleh Henry dan dipimpin oleh para Bapak Serikat Yesus atau Society of Jesus. Descartes tetap di perguruan tinggi sampai 1612, di mana beberapa tahun terakhir diberikan untuk mempelajari logika, filsafat, dan matematika. Descartes meninggalkan La Flèche pada tahun 1914 untuk mempelajari hukum sipil dan perundangan di Poitiers, dan pada tahun 1916 ia memperoleh gelar sarjana muda dan ijazah dalam bidang hukum. Pada tahun 1918, Descartes bergabung dalam pasukan Pangeran Maurice dari Nassau sebagai sukarelawan. Namun, tampaknya ia tidak pernah bertempur. Ia lebih tertarik menggunakan fasilitas militer sebagai sarana untuk melihat dunia. Selama tugas di Jerman, terjadilah beberapa peristiwa penting dalam hidup Descartes. Ia sangat kagum pada matematika, ilmu pengetahuan yang dalamnya ditemukan kepastian, keharusan, dan kepastian. Sepanjang masa-masa hidupnya, Descartes merasa frustasi dan tak berdaya menyelesaikan tugas yang telah dimulainya, seperti menyusun dasar yang baru dan stabil bagi semua pengetahuan. Ia mempunyai impian proyektif, tetapi ia tampak kehilangan harapan mengerjakannya secara detail. Dengan demikian, pada tahun 1960-an, Descartes lebih memilih untuk menjalani gaya hidup hedonistik. Ia menghabiskan waktunya untuk berpetualang, berjudi, dan berduel menunjukkan ketertarikannya pada kesenangan duniawi. Cara hidup seperti ini berakhir pada tahun 1928 ketika dengan dorongan Kardinal de Broglie, Descartes memutuskan untuk menyelesaikan programnya. Ia meninggalkan Prancis untuk menjauhi kehidupan sosial yang buruk. Ia meninggalkan godaan-godaan duniawi yang bisa membuat ia terlena, lalu merupakan sesuatu yang sebenarnya merupakan panggilan kebenaran baginya. Ia meninggalkan negaranya yang dan bermigrasi ke negeri Belanda, di mana ia membangun kehidupan baru selama 20 tahun berikutnya. Selama itulah Descartes mulai menyusun Rules for the Direction of the Mind dan menulis suatu risalah singkat perihal metafisika. Meskipun yang terdahulu tidak dipublikasikan selama masa hidupnya dan bahkan yang terakhir sudah dimusnahkannya sendiri. Namun, Descartes tiba-tiba mengubah rencana-rencana publikasi setelah ia mengetahui pemeriksaan pengadilan Galileo di Roma. Descartes bertekad untuk melindungi filsafat dari nasib tragis yang menimpa Aristoteles beberapa abad sebelumnya, di mana filsafat dikorbankan dan diabaikan. Pada tahun 1637, Descartes menulis Discourse of the Method for Conducting One's Reason Rightly and for Searching for Truth in Science. Karya ini memperkenalkan 3 risalah sebagai contoh penerapan metode barunya, yaitu 1 tentang subjek, 1 tentang geometri, dan yang terakhir tentang meteorologi. Descartes mencanangkan diskusi yang jauh lebih penting tentang dasar filosofis dari pemikirannya mengenai pengetahuan manusia yang abadi dan tidak dapat diubah. Karya Descartes yang berjudul Meditation on First Philosophy yang disempurnakan pada musim semi tahun 1940 merupakan jawaban atas pernyataan tersebut. Namun, publikasi karyanya baru dilakukan pada bulan Agustus 1941. Pada tahun 1944, buku pedoman Aristotelian Scholastic diganti dengan risalah yang terdiri dari 4 bagian. Dia berharap itu akan menggantikan buku tersebut. Dalam Passions of the Soul, karya Descartes yang paling penting yang dipublikasikan selama hidupnya, dia membahas banyak hal, seperti bagaimana emosi berasal, bagaimana hubungan antara jiwa dan tubuh, dan bagaimana kehendak berfungsi untuk mengendalikan emosi. Pada tahun 1949, Ratu Christina dari Swedia mengundang Descartes untuk datang ke Stockholm dan mengajarkan filsafat kepadanya. Namun tampaknya Christina melihat lebih tertarik Descartes sebagai pelengkap istana daripada sebagai seorang filsuf yang luar biasa. Musim dingin yang keras di Swedia pada tahun 1949 memperparah kesehatan Descartes. Dia berkata, pikiran orang-orang tampaknya membeku di musim dingin, seperti air yang membeku. Setelah menderita pneumonia selama lebih dari seminggu,
Descartes meninggal pada tanggal 11 Februari 1950. Baik, kita akan masuk di pemikiran René Descartes. Yang pertama, aku berpikir maka aku ada. I think before I am. Descartes memulai dengan mempertanyakan ketepatan panca inderanya. Dia ragu apakah indera dapat dipercaya untuk memberikan pengetahuan yang akurat tentang objek. Keraguan ini muncul didasarkan pada kemungkinan bahwa indera manusia dapat menipu dan menghasilkan pengetahuan yang tidak mutlak. Descartes kemudian memperluas keraguannya pada integritas tubuhnya sendiri. Dia mempertanyakan apakah tubuhnya benar-benar ada atau hanya ilusi. Keraguan ini muncul karena dia menyadari bahwa dia bisa saja bermimpi atau dibohongi oleh roh jahat tentang keberadaannya. Berdasarkan keraguannya tentang indera dan tubuhnya, Descartes menyimpulkan bahwa manusia harus mempertanyakan keandalan panca indera. Dia percaya bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak dapat dipastikan kebenarannya. Namun Descartes menemukan satu kepastian di tengah keraguannya, yaitu keberadaannya sendiri. Dia yakin bahwa dia ada karena dia mampu berpikir dan meragukan. Menurutnya, kemampuan ini tidak dapat ditiru oleh ilusi atau roh jahat. Filsafat Descartes berakar pada diktumnya yang terkenal, aku berpikir maka aku ada, atau disebut juga cogito ergo sum. Diktum ini menjadi benih awal pemikirannya, bagaikan akar pohon yang tumbuh dari sebuah benih kecil. Metafisika Descartes, yang merupakan inti dari filsafatnya, muncul langsung dari prinsip cogito ergo sum. Prinsip ini menjadi landasan baginya untuk membangun pemahamannya tentang realitas. Descartes menggunakan strategi yang unik untuk membangun filsafatnya. Dia memulai dengan meragukan segala sesuatu, termasuk keberadaannya sendiri. Keraguan ini didasari oleh argumen skeptis yang mempertanyakan keandalan panca indera dan kemungkinan ilusi. Namun Descartes tidak terjebak dalam keraguannya. Dia mengubah argumen skeptis ini menjadi batu loncatan untuk menemukan kebenaran. Dia mencari kondisi yang memungkinkan keraguan itu sendiri. Kondisi ini yaitu kemampuan untuk berpikir menjadi bukti satu-satunya hal yang pasti, yaitu keberadaannya dirinya sendiri. Meskipun ini menimbulkan keraguan pada beberapa jenis kepercayaan indrawi, seperti benda-benda yang dilihat dari kejauhan, kepercayaan indrawi lainnya tidak diragukan karena hal ini. Misalnya, bahwa saya di sini duduk di dekat perapian, mengenakan gaun rias musim dingin, memegang selembar kertas ini di tangan saya, dan seterusnya. Oleh karena itu, indera yang tidak dapat diandalkan tidak menimbulkan keraguan pada keyakinan kita berdasarkan persepsi indera langsung tentang apa yang terjadi di sini dan saat ini. Pada tahun 1641, Descartes menulis Meditasi tentang Filsafat pertama, sebuah karya di mana dia secara sistematis merangkumkan berbagai aspek pengetahuan, realitas, dan diri. Dia memulai dengan melakukan semua hal secara menyeluruh, bertujuan untuk membangun fondasi pengetahuan yang kokoh. Pernyataan terkenalnya cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, mencerminkan komitmennya terhadap penalaran matematis dan sikap skeptis terhadap segala sesuatu yang tidak pasti. Ketika kita telah menaruh kepercayaan kepada seseorang, kita seharusnya berani untuk menyampaikan pendapat kita, baik itu penilaian ataupun koreksi. Manusia memiliki kecerdasan dalam beraktivitas dan mencari kebenaran melalui ilmu yang diperoleh dari akal. Hal ini yang membuat manusia serupa dengan Tuhan, yaitu memiliki akal dan kemampuan untuk berpikir analogi. Ketika seseorang tidak memiliki kemampuan berpikir analogi, maka ia akan mudah menerima segala sesuatu yang menurutnya benar atau sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini terjadi karena setiap orang memiliki kebebasan, baik dari pengaruh lingkungan maupun dari dirinya sendiri. Meskipun seseorang memiliki kebebasan, ia tetap dibatasi untuk berpikir dengan cara yang masuk akal. Artinya, seorang tidak bisa mengubah sikapnya secara tiba-tiba. Pikiran atau jiwa. Descartes memandang manusia sebagai gabungan dua substansi yang berbeda, yaitu jiwa dan tubuh. Jiwa bersifat non-fisik dan memiliki kemampuan berpikir, sedangkan tubuh bersifat fisik dan memiliki eksistensi spasial. Analogi yang digunakan Descartes adalah jiwa sebagai pengemudi dan tubuh sebagai mesin. Hubungan antara jiwa dan tubuh menjadi problematika dalam dualisme Descartes. Bagaimana dua substansi yang berbeda ini saling terhubung dan berinteraksi? Descartes mencoba menjelaskan dengan kelenjar pineal di otak. Namun penjelasan ini tidak memuaskan. Perbedaan mendasar antara jiwa dan tubuh terletak pada sifat asasi mereka. Jiwa memiliki sifat asasi keluasan. Karena perbedaan sifat ini mustahil bagi jiwa dan tubuh untuk saling mempengaruhi secara langsung.
Descartes mendefinisikan hakikat manusia sebagai identitas imaterial yang memiliki kemampuan untuk berpikir atau persepsi dan berkehendak atau volition. Dan identitas ini disebut sebagai jiwa. Pada dasarnya, pemikiran Descartes tergolong baru. Kebanyakan filsuf skolastik Aristotelian beranggapan bahwa pemikiran hanyalah sebagai rasional dari jiwa manusia. Bagi Descartes, pemikiran merupakan esensi jiwa manusia itu sendiri. Descartes menyadari bahwa prinsip yang mengatur nutrisi tubuh berbeda dengan prinsip yang memungkinkan manusia berpikir. Ia menyebut istilah jiwa yang merujuk pada kedua prinsip ini sebagai ambigu. Oleh karena itu, Descartes mendefinisikan jiwa dalam arti khusus, yaitu aktualitas pertama atau bentuk utama manusia. Definisi ini hanya berlaku untuk prinsip yang memungkinkan manusia berpikir. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari ambiguitas. Descartes mengatakan bahwa istilah jiwa bersifat ambigu. Tidak begitu jelas di mana letak ambiguitas tersebut. Intinya adalah bahwa nutrisi dan sensasi adalah jiwa dalam satu pengertian, sedangkan pikiran adalah jiwa dalam pengertian lain. Pikiran adalah jiwa yang merupakan bentuk utama manusia. Artinya, Descartes menggunakan istilah pikiran untuk prinsip yang menjadikan sesuatu manusia menjadi yaitu pemikiran, dan pada akhirnya pemikiran Descartes adalah jiwa manusia. Yang ketiga ada keberadaan Tuhan atau religion. Pembicaraan seputar pembuktian eksistensi Tuhan telah banyak dibicarakan oleh para pemikir terdahulu. Misalnya Thomas Aquinas memandang filsafat Aristoteles tentang penggerak pertama dan penyebab terakhir yang tidak dapat digerakkan begitu saja sebagai jalan untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Sementara dalam zamannya, René Descartes tampil agak berbeda dengan para pemikir abad pertengahan yang membuktikan keberadaan Tuhan. Pembuktian yang dilakukannya ini dilandaskan pada kemampuan manusia sendiri. Descartes meyakini bahwa keberadaan Tuhan yang sudah pernah dikemukakan oleh Santo Aselmus dan Thomas Aquinas tidak diterima begitu saja. Baginya, bukti keberadaan Tuhan itu harus tetap berada dalam kerangka berpikir yang sedang dibangunnya. Dan pembuktian eksistensi Tuhan itu tidak boleh dibuktikan berdasarkan prinsip kualitas dan gerak yang terjadi di dunia empiris. Dalam usaha pembuktian eksistensi Tuhan ini, Descartes lebih dahulu mencari semacam satu metode sebagai landasan penelusurannya. Metode yang digunakannya adalah metode kesaksian. Metode ini dipandang sebagai jalan untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Hal pertama yang disaksikan Descartes adalah segala pengetahuan yang ingin terima melalui panca indera. Ia berkeyakinan bahwa panca indera sering menipunya. Hal berikut yang turut disaksikan adalah tentang eksistensi tubuh dan organ yang dimilikinya. Alasan keraguan ini disebabkan karena kadang-kadang ia bermimpi bahwa tangannya terbakar, padahal sebenarnya tidak. Selanjutnya, Descartes juga menyaksikan kepastian matematis. Baginya, kepastian semacam ini amat tergantung pada struktur pemikiran. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa argumen-argumen Descartes ini bergerak dari lapisan kesaksian universal pada lapisan kesaksian metafisik. Pada tahap kesaksian universal, ia menyaksikan semua yang memiliki keberadaan yang nyata, sedangkan pada lapisan metafisik, ia menyaksikan objek metafisik seperti ide-ide. Karena itu, bagi Descartes, segala sesuatu termasuk pengetahuan manusia tak lolos dari kesaksian. Dalam uraiannya tentang ide bawaan yang dimiliki manusia, Descartes meyakini bahwa salah satu ide bawaan yang dimiliki manusia itu menjamin adanya keberadaan Tuhan. Ide itu adalah ide kesempurnaan. Descartes mengatakan, I can conceive of an absolutely perfect being, which I may call God. A perfect being cannot reside in an idea alone. It must exist actually as well. Jadi bagi Descartes, memang ada perubahan Tuhan sebagai ide atau dalam pikiran dengan Tuhan yang ada secara nyata atau tidak kelihatan tetapi ada. Karena Tuhan Maha Sempurna, tidak mungkin Tuhan yang ada dalam ide atau kesabaran tidak ada secara nyata. Karena itu, bagi Descartes, jika Tuhan ada di dalam ide saja, berarti Tuhan itu tidak sempurna. Tuhan yang sempurna adalah Tuhan yang bereksistensi pada ide dan pada kenyataan. Dengan demikian, ide kesempurnaan yang ada dalam kesadaran manusia justru menjadi jaminan bagi keberadaan Tuhan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Tuhan bereksistensi secara nyata dan Dia yang merupakan kebenaran yang maha sempurna. Kesimpulan yang dapat diambil oleh kelompok kami adalah Descartes meneliti sesuatu berangkat dari keraguan. Dari keraguan tersebut, ia mengetahui bahwa dasar pemikiran yang harus dipakai adalah akal, sehingga ia mendapatkan kepastian yang memuaskan dirinya. Keraguan Descartes hanya ditujukan untuk menjelaskan pembeda sesuatu yang dapat diragukan dari sesuatu yang tidak dapat diragukan. Inilah titik awal kemenangan akal atas iman pada zaman modern. Yang menjadi dasar filsafat Descartes adalah karena aku berpikir,
itulah yang benar-benar ada, tidak diragukan. Secara umum, Descartes dapat dipandang sebagai titik awal mulanya filsafat modern, atau dapat dikatakan Descartes sebagai bapak filsafat modern yang mencoba corak filsafat baru untuk mendapatkan kebenaran. Ia mulai dari skeptisisme metode matematika sampai pada pencarian kebenaran tentang keberadaan Tuhan. Pengaruh pikirannya bukan hanya dalam bidang filsafat, tetapi juga matematika, fisika, dan kedokteran. Ia telah memberi epistemologi baru dan membuat filsafat sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Lewat argumen-argumen pembuktian yang dikemukakan Descartes, kita dapat memahami bahwa pembuktian keberadaan Tuhan yang ditelusurinya ini amat bersifat rasional. Sikap rasional yang diterapkan dalam usaha penelusurannya untuk membuktikan keberadaan Tuhan ini hanya didasarkan pada analisis-analisis Cogito yang dimiliki manusia, dengan Cogito ergo sum yang dijadikannya sebagai landasan yang kokoh. Descartes berani berusaha mengungkapkan keberadaan Tuhan entah di dalam pikiran ataupun di dalam kenyataan sebagai yang maha sempurna. Dengan demikian, Tuhan adalah Dia yang bereksistensi secara sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Thank you.